warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hidayati. Saya dari SMP Negeri 2 Blora. Perkenalkan, saya Komsatun Suciana dari SMP Negeri 1 Todanan. Perkenalkan, saya Luci Triwijayati dari SD Negeri Kembang. Pada hari ini, kami bertiga akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Luci. Waalaikumsalam Bu Ani. Selamat siang. Bagaimana kabar Bu Luci hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ani. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Luci berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Pada pertama yang akan saya amati adalah alur tirta yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Pertama yang akan saya amati adalah nanti bagian tirta tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang ingin dimiliki oleh Bu Luci. Itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini ya. Kalau boleh tahu Bu Luci, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Untuk coaching hari ini, itu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Luci, nggih? Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk hari ini mungkin yang spesifik ingin diobservasi adalah bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Ani. Oh, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Luci inginkan? Jadi untuk pelaksanaan coaching hari ini, saya sebagai coach itu nanti bisa mengarahkan coachingnya agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Bu. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Bu Luci sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, nggih? Iya. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Luci dan juga Bu Suci. Monggo silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Luci. Waalaikumsalam, Bu Suci. Bu Luci, ini sedang sibuk tidak ya? Kebetulan ini tidak, ini sedang santai saja. Bagaimana Bu Suci? Begini Bu, saya mau cerita dengan Bu Luci. Boleh tidak ya Bu? Boleh. Ini saya lihat juga sepertinya kok Bu Suci itu agak ada pikiran gitu. Iya, gimana Bu Suci? Iya Bu, saya tuh ingin cerita karena kan saya sedang bimbang ya Bu, lagi galau, resah gitu. Jadi harapan saya kan kalau dengan cerita Bu Luci itu bisa meringankan beban hati saya dan saya dapat solusi dari permasalahan saya. Oh iya. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Bu Suci ini? Gini Bu, saya itu kemarin habis ditegur sama kepala sekolah. Oh, jadi Bu Suci itu ditegur kepala sekolah. Memangnya kok sampai ditegur itu Bu Suci melakukan apa? Itu Bu, saya tuh sering terlambat datang ke sekolah, makanya kemarin saya ditegur, saya di WhatsApp Bu. Terus saya jadi gimana ya Bu, gak enak gitu loh Bu. Memang ada alasan apa kok Bu Suci sampai terlambat datang ke sekolah gitu? Begini Bu, saya tuh kan punya anak yang sekarang sedang usia TK. Jadi setiap pagi itu saya pasti ribut banget nyiapkan keperluan dia, bekalnya dia, terus tasnya dia, bukunya, sepatunya. Nah itu Bu, jadi saya sering terlambat tuh karena menyiapkan keperluan anak saya itu. Oh, jadi Bu Suci ini ditegur kepala sekolah karena sering terlambat
padahal terlambatnya itu karena riweh gitu ya, Iya. pagi-pagi anak sekolah TK sama-sama mau berangkat gitu ya. Lah yang membuat Bu Suci itu resah itu kenapa itu? Nah itu Bu, saya tuh kan meskipun terlambat itu saya tuh sebenarnya selalu izin lewat WhatsApp Bu. Jadi saya sudah izin sama beliau, tapi ya tetap saja saya itu apa ditegur gitu. Makanya saya tuh jadi nggak enak Bu. Oh ya, jadi yang membuat resah Bu Suci itu karena meski terlambat kan ada alasannya, juga sudah izin ya Bu Suci ya. Jadi itu yang membuat Bu Suci itu kok tidak terima gitu ya. Iya. Ini karena kepala sekolahnya kalau terlambat sekali 2 kali mungkin kan memang dimaklumi ya Bu Suci ya. Ini kepala sekolahnya mungkin merasa kok terlambatnya Bu Suci kok hampir setiap hari begitu Bu. Jadi kepala sekolah merasa ini tidak apa namanya ya, tidak bisa ditolerir lagi gitu Bu Suci. Iya, mungkin Bu. Ya, saya sadar saya memang melanggar kedisiplinan yang sudah menjadi kesepakatan kami begitu. Jadi mungkin karena sudah seminggu ini saya datang terlambat. Biasanya kan hanya dibatasi 3 kali dalam 1 bulan. Iya, karena Bu Suci kan sudah sadar itu kan memang karena kesalahan Bu Suci melanggar kedisiplinan yang sudah disepakati. Jadi apapun alasannya kan memang tidak dibenarkan. Nah, kira-kira untuk memperbaikinya Bu Suci itu ada rencana apa gitu Bu? Saya itu terpikirkan gini Bu, mungkin malam hari sebelum tidur itu saya sudah menyiapkan keperluan anak saya. Kemudian untuk bekal saya juga sudah menyiapkan malam hari bumbu-bumbunya, jadi pagi itu tinggal memasak. Dan mungkin saya harus bangun lebih pagi Bu, lebih awal supaya ada waktu untuk memasak dan menyiapkan keperluan anak saya sehingga saya tidak terlambat lagi. Itu bagus sekali itu Bu Suci sudah punya rencana untuk memperbaikinya dengan cara malamnya itu lebih prepare gitu ya Bu. Jadi paginya tidak kedandapan gitu ya Bu. Jadi kalau malamnya sudah disiapkan, paginya memang lebih waktunya juga tidak terburu-buru gitu ya Bu ya. Itu sudah bagus sekali menurut saya. Bu Suci nanti bisa memanage waktu itu lebih baik lagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Nah itu kira-kira Bu Suci mau mulainya kapan? Kalau bisa tuh saya mulai hari ini Bu. Jadi nanti malam itu langsung saya siapkan keperluan anak saya. Jadi besok pagi itu saya sudah tidak terlambat. Kan kalau bisa itu saya segera memperbaiki kesalahan saya. Jadi nanti malam itu sudah mulai saya lakukan. Besok pagi itu saya sudah bangun pagi. Dan nanti akan saya setel alarm Bu, supaya besok memang bisa bangun pagi. Ya, bagus sekali Bu. Saya mendukung langkah-langkah Bu Suci itu. Semoga nanti Bu Suci bisa menjalankan semuanya dengan baik, tidak terkendala apapun gitu ya Bu ya. Baik, hari ini kita sudah berbincang-bincang gitu ya Bu Suci ya. Apa yang bisa disimpulkan hari ini bincang-bincang kita ini Bu Suci? Iya, pertama terima kasih ya Bu Luci karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Setelah bercerita itu saya menjadi lega. Kemudian ternyata dengan bercerita itu saya menemukan solusi ya tadi dengan dibantu Bu Luci, bahwa untuk mengatasi permasalahan saya itu besok harus lebih prepare, nanti malam lebih prepare, besok pagi itu harus lebih bangun pagi, menyiapkan keperluan anak saya sehingga saya itu tidak telat berangkat ke sekolah dan nanti tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah. Terima kasih ya Bu Luci. Ya Bu Suci, selanjutnya saya doakan semoga Bu Suci nanti malam ya Bu Suci ya, nanti malam nanti Bu Suci tidak ada halangan sehingga bisa mempersiapkan dengan matang dan besok pagi itu bisa memanage waktunya sehingga bisa datang ke sekolah lebih awal sehingga tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah. Itu ya Bu Suci ya. Iya Bu, terima kasih ya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Luci. Suci. Permisi Bu Ani. Iya. Terima kasih atas praktik coaching oleh Bu Luci dan Bu Suci. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Luci. Tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi ya. Secara garis besar untuk alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya ini sudah tercentang semua, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal,
kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah, dan tanggung jawabnya juga sudah. Untuk alur tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya, tadi Bu Lucy mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Iya Bu. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Lucy sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Suci dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Lucy, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang sudah tampak? Untuk indikator ketercapaian pengembangannya tadi, untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Ani ya, itu sudah dapat memunculkan ide-ide baru yang fresh dari Ibu Suci. Tadi Ibu Suci juga sudah menyampaikan untuk solusi dari permasalahannya. Ibu Suci itu bermasalah tentang kedisiplinan, jadi ide-ide baru dari Bu Suci untuk menyelesaikan masalah kedisiplinannya itu dengan cara Ibu Suci akan malam harinya lebih menyiapkan untuk keperluan besok pagi, sehingga keesokan paginya itu tidak terburu-buru. Jadi malamnya sudah prepare terlebih dahulu, kemudian bisa paginya itu untuk yang memasak seperti itu, malamnya menyetel alarm jadi bangunnya lebih awal, seperti itu Bu Ani. Oh iya. Nah, Bu Lucy tadi sudah melaksanakan coaching ya. Sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Lucy pada coaching hari ini? Untuk coaching selanjutnya itu saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh dan tentang mendengarkan aktif Bu Ani. Ya, semoga untuk keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa saya tingkatkan lebih lagi Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Lucy, waktunya sudah cukup ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Lucy dan Bu Suci. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Lucy.